Mari kita bahas di surat Al-Baqarah ayat 26-27. Ya, saya bacakan saja ya, ini artinya arti dari Departemen Agama. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintah Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Pedoman bagi pejabat yang diangkat jadi pimpinan di negara berdasarkan keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ini menghapus hampir semua teori-teori yang ada di perguruan tinggi manapun di dunia. Di antaranya ke-1, loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Yang kedua, kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Ketiga, loyal pada pekerjaan, ada karyanya, berprestasi. Yang keempat, kurang loyal pada pekerjaan, kurang karya, kurang prestasi. Ada 4 dimensi dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Dimensi yang pertama, pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Lalu pemimpin itu loyal pada pekerjaannya, maka itu ada karyanya, berprestasi. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin terbaik, terpakai, bisa bertahan dalam jabatan, bahkan dia akan terus-menerus naik pangkat, naik jabatan. Dimensi kedua adalah pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan, maka itu kurang karya, kurang prestasi. Namun pemimpin ini loyal ke atasannya, banyak memberi uang, banyak memberi finansial. Maka pemimpin buruk ini yang kurang prestasi, terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya, bahkan masih bisa naik ke jabatan yang tertinggi. Dimensi ketiga adalah pemimpin yang memiliki loyalitas pada pekerjaan, maka pemimpin ini ada karyanya yang luar biasa dan juga sangat berprestasi. Namun pemimpin yang seperti ini dianggap kurang loyal ke atasan karena kurang memberi uang, kurang memberi finansial.
Maka pemimpin yang berprestasi ini kurang terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Dan dimensi keempat, pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan, tidak terlihat karyanya, dia kurang prestasi. Tetapi pemimpin ini juga kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Maka pemimpin ini adalah buruk prestasinya, juga buruk loyalitas kepada atasannya. Ini adalah pemimpin tidak terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Nah, ini ya, ini memang cukup menarik ini. Ya. Kita berharap ya bahwa kepolisian ini bisa berbuat adil ya. Kepolisian ini tidak dihujat ya oleh banyak orang. Lebih-lebih sekarang ini banyak kasus di kepolisian ini. Yeah. Dan banyak ya harapan kami ini bahwa masyarakat Indonesia itu mencintai polisi ya, begitu. Menjadikan polisi itu menjadi pengayom ya. Yeah. Menjadi apa? Yang menjaga keamanan kita semua. Yeah. Mudah-mudahan lah ini dengan ChatGPT ini kami sering ya bertanya bagaimana penerapan Al-Quran di kepolisian, di kehakiman, penerapan di kenegaraan begitu. Ya, dari mulai tingkat penerapan di tingkat keluarga, mahasiswa, perusahaan, di kepolisian, nanti setelah di kepolisian di kehakiman, ya, atau di kejaksaan, atau di kenegaraan ya, di kementerian dan sebagainya. Mari kita dengarkan ya. Sekarang pedoman bagi anggota dewan atau calon pimpinan rakyat yang ingin dipilih oleh rakyat, di mana rakyat ideologinya adalah sudah berideologi keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar pilihan rakyat di negara keuangan yang Maha Esa adalah satu, ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan, menawarkan ideologi. Kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Yang ketiga adalah calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang kurang memberi finansial dan uang. 4 dimensi dasar-dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Adalah satu, calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang. Yang kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Inilah dimensi yang pertama, pemimpin wakil rakyat paling terpilih, banyak suaranya dipilih oleh rakyat. Sekarang ada calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, tetapi dia miskin dalam gagasan, tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Inilah dimensi kedua, pemimpin wakil rakyat akan terpilih oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat tidak butuh gagasan dan ideologi. Rakyat adalah membutuhkan kebutuhan hari ini, yaitu keuangan untuk keluarganya, untuk hidup kehidupannya. Dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan ideologi bagus itu,
berilmu, ya calon pemimpin itu gagasannya bagus, ideologinya bagus, ya, tetapi dia tidak punya uang, ya. Wakil rakyat ini dia kurang memberi finansial atau dia kurang memberi uang kepada rakyat. Maka dimensi ketiga, pemimpin wakil rakyat yang seperti ini kurang terpilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah calon pimpinan wakil rakyat kurang memberi uang finansial, calon pimpinan rakyat, wakil rakyat tidak punya gagasan dan ideologi. Ini jelaslah dimensi keempat ini, pemimpin wakil rakyat tidak terpilih oleh rakyat. Jadi ada 4 dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yaitu yang pertama, dimensi ke-1, pemimpin wakil rakyat paling terpilih oleh rakyat, yaitu calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial uang dan calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Yang kedua adalah dimensi kedua, pimpinan wakil rakyat yang terpilih oleh rakyat meskipun dia tidak punya gagasan, tidak punya ideologi, agamanya kurang begitu, atau keyakinan terhadap kedaerahannya kurang, tapi calon pimpinan atau wakil rakyat ini memiliki uang banyak, memiliki finansial, ya. Nah, ini adalah pimpinan wakil rakyat yang akan terpilih oleh rakyat. Dan dimensi ketiga adalah pemimpin wakil rakyat kurang terpilih oleh rakyat, ya, yang dimana wakil rakyat ini memang dia punya gagasan, punya ideologi yang kuat. Dia adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan, terlihat punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Dia punya gagasan. Tetapi pemimpin ini tidak memiliki uang, tidak memiliki finansial. Maka pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang kurang terpilih oleh rakyat. Yang memilih orang seperti ini adalah orang yang memang memiliki gagasan yang sama dan ideologi yang sama, yang mengenalnya begitu. Dan yang terakhir adalah dimensi keempat, pemimpin wakil rakyat tidak sama sekali terpilih oleh rakyat karena calon pemimpin wakil rakyat ini tidak punya gagasan dan tidak punya uang. Jadi yang terpilih itu adalah calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi uang atau finansial. Yang tidak terpilih itu adalah calon pimpinan atau wakil rakyat yang kurang memberi finansial atau uang. Rakyat sudah kehilangan ideologi ketuhanan. Rakyat sudah tidak memiliki ideologi kedaerahan. Yang ada adalah bahwa rakyat sudah memiliki ideologi keuangan yang Maha Esa atau keuangan yang Maha Kuasa. Ada uang, saya pilih. Tidak ada uang, saya tidak akan memilihnya. Meskipun pemimpin itu adalah yang akan memberikan perubahan kepada rakyat. Kita dengarkan bagaimana di kejaksaan, ya. Dan setelah dari kejaksaan, kita ingin mendengar bagaimana diterapkan di kehakiman. Gitu. Karena sekarang ini yang jadi masalah di Indonesia ini adalah penegakan hukum. Oh iya, Pak. Penegakan hukum itu tergantung kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Tentu saja akhirnya tertuju kepada presiden, ya begitu. Iya. Dan kita ini prihatin, ya.
Iya, Pak. Banyak kasus-kasus yang dimana kasus-kasus hukum itu tidak bisa terungkap karena ada hubungannya dengan politik begitu. Iya. Nah, ini menjadikan institusi hukum menjadi lemah begitu. Iya. Dan jadi ketidakjujuran menjadi tinggi. Iya. Ya, kita dengarkan ya dari bagaimana kalau diterapkan di kejaksaan begitu. Ini ayat 26. Kita ini membahas ya dari berbagai aspek kehidupan ya, tafsir yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Dan mudah-mudahan bermanfaat lah bagi masyarakat, bermanfaat bagi institusi ya yang memang yang paling banyak dibahas ya. Iya. Sudah mulai? Sudah. Ya, kita dengarkan ya di kejaksaan. Surah Al-Baqarah ayat 26-27 juga memiliki relevansi yang mendalam jika diterapkan di institusi kejaksaan, mengingat peran kejaksaan sebagai penegak hukum, pencari keadilan, dan penjaga supremasi hukum. Berikut adalah panduan penerapannya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ayat ini menegaskan bahwa setiap perkara, sekecil apapun, memiliki nilai dan makna. Orang beriman akan memahaminya sebagai kebenaran, sementara yang fasik akan mengabaikannya. Penerapan di kejaksaan. 1. Memperhatikan perkara kecil maupun besar. Kejaksaan harus memperlakukan semua perkara secara adil, baik yang dianggap kecil, misalnya pelanggaran ringan, maupun yang besar, kasus korupsi atau pidana berat. Tidak boleh mengabaikan kasus hanya karena dianggap remeh atau tidak menguntungkan secara politis. 2. Menegakkan keimanan dalam penegakan hukum. Jaksa harus sadar bahwa tugas mereka adalah amanah dari Allah. Ketika menegakkan hukum, mereka harus bertindak adil dan tidak memihak. Hindari sikap pragmatis atau fasik, misalnya menerima suap atau bertindak tidak profesional, karena hal ini akan mencederai keadilan dan merusak masyarakat. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Ayat ini menyoroti pentingnya menjaga janji, melaksanakan amanah, dan mencegah kerusakan di bumi. Penerapan di kejaksaan. 1. Menjaga integritas dan sumpah jabatan. Jaksa harus memegang teguh sumpah jabatannya sebagai penegak hukum yang adil dan berintegritas. Jangan melanggar kode etik atau mengkhianati kepercayaan masyarakat. Setiap pelanggaran adalah bentuk memutuskan perjanjian yang dilarang dalam ayat ini. 2. Mencegah korupsi dan kerusakan di sistem hukum. Kejaksaan harus menjadi pelopor pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan sosial. 3. Menjalankan perintah Allah dengan menyambung keadilan. Sebagai lembaga yang berperan langsung dalam menegakkan hukum, kejaksaan harus memastikan bahwa keadilan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat dan konstitusi. Sambungkan hubungan baik antara institusi hukum dan masyarakat, sehingga kepercayaan terhadap hukum tetap terjaga. 4. Menghentikan praktik-praktik yang merusak. Hindari praktik manipulasi kasus, kriminalisasi, atau intervensi politik yang dapat merusak sistem hukum. Pastikan setiap kasus diselesaikan dengan transparansi dan profesionalisme. Prinsip tambahan yang bisa diterapkan di kejaksaan. 1. Profesionalisme dan akuntabilitas. Ayat-ayat ini menuntut setiap jaksa untuk bertindak profesional, tidak memihak, dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan hukum yang diambil. 2. Menjadi contoh di masyarakat. Kejaksaan harus menjadi teladan dalam menegakkan hukum. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan jika penegak hukum sendiri melanggar hukum. 3. Memberdayakan keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, penerapan keadilan restoratif yang memperbaiki hubungan sosial sesuai dengan prinsip Islam dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni masyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai dalam surah Al-Baqarah ayat 26-27, kejaksaan dapat menjadi institusi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga moralitas, keadilan, dan kedamaian di masyarakat. Institusi ini akan menjadi alat yang kokoh untuk menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
Ada lagi Pak? Oh ada, ya ini tinggal sedikit lagi ya. Ya, satu pertanyaan lagi Bagaimana kalau diterapkan di kehakiman? di kehakiman. Ya, ya, terapkan di kehakiman. Jadi ini yang menjadi titik fokus ya, bagaimana Al-Quran ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan ya. Terutama sekarang ini yang harus dibahas itu banyak dibahas masalah hukum ya. Iya. Karena Al-Quran ini sangat universal ya. Iya. Dan luar biasa. Mari kita dengarkan. Mari, bismillah. Penerapan surah Al-Baqarah ayat 26-27 dalam sistem pemahaman kehakiman sangat relevan, terutama karena fungsi peradilan yang menuntut keadilan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum. Berikut adalah cara ayat-ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehakiman. Surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Makna, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menggunakan segala bentuk perumpamaan untuk memberikan petunjuk. Orang yang beriman akan memahami dan menerima petunjuk tersebut sebagai kebenaran dari Allah, sementara yang tidak beriman akan menganggapnya sepele. Penerapan dalam kehakiman. 1. Menghargai setiap kasus dengan bijak. Makna di kehakiman, setiap kasus sekecil apapun harus diperlakukan dengan serius dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada perkara yang terlalu kecil atau sepele untuk diabaikan. Implementasi. Hakim harus memastikan bahwa setiap perkara diproses dengan adil tanpa diskriminasi, baik itu kasus besar maupun kecil. Menghindari pandangan atau sikap meremehkan perkara, karena setiap keputusan bisa berpengaruh pada kehidupan seseorang dan masyarakat. 2. Menerima keberagaman dalam pandangan hukum. Makna di kehakiman, keberagaman pendapat dan pemahaman hukum harus diterima dengan lapang dada selama itu dalam bingkai hukum yang sah. Implementasi. Hakim dan pihak terkait dalam sistem peradilan harus terbuka untuk mendengarkan berbagai pandangan dan argumentasi yang sah, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan pandangan pribadi. Surah Al-Baqarah ayat 27. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya, dan berbuat kerusakan di bumi. Makna, ayat ini menekankan pentingnya memegang perjanjian dan menjaga amanah yang diberikan. Orang yang melanggar perjanjian atau amanah akan merusak tatanan dan menciptakan kerusakan. Penerapan dalam kehakiman. 1. Menjaga integritas dan profesionalisme. Makna di kehakiman. Setiap hakim, jaksa, dan advokat harus menjaga integritas mereka. Tugas mereka adalah menegakkan hukum, dan mereka harus memegang teguh sumpah jabatan mereka untuk memutuskan perkara dengan adil dan jujur. Implementasi. Hakim harus bertindak profesional tanpa memihak, tidak menerima suap atau intervensi dari pihak manapun. Tidak boleh ada praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan hukum. 2. Menjalankan amanah dengan keadilan. Makna di kehakiman. Kehakiman adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Implementasi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan bukti, tetapi juga harus berkeadilan untuk semua pihak, menjaga hak-hak setiap individu yang terlibat. Penting untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan pribadi. 3. Mencegah kerusakan dan ketidakadilan. Makna di kehakiman. Dalam konteks kehakiman, perusakan bisa berarti ketidakadilan yang terjadi akibat keputusan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Implementasi. Hakim dan aparat kehakiman harus mencegah praktik ketidakadilan, termasuk diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok tertentu, serta menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap keputusan harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki keadaan dan memberikan keadilan bagi yang terzalimi. 4. Menghormati perjanjian dan kontrak. Makna di kehakiman. Perjanjian atau kontrak yang sah adalah bagian penting dalam hukum. Menerima dan mematuhi kontrak adalah bagian dari keadilan. Implementasi. Dalam kasus yang melibatkan kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak, hakim harus memastikan bahwa perjanjian tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa alasan yang sah.
akuntabilitas dalam kehakiman. 1. Menjadi teladan dalam keadilan. Sebagai lembaga yang sangat dihormati, kehakiman harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan. Hakim dan aparat peradilan harus menunjukkan keteladanan dalam sikap dan keputusan mereka. 2. Akuntabilitas publik. Hakim harus siap untuk memberikan penjelasan tentang setiap keputusan yang diambil, terutama yang kontroversial. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat dipercaya dan terbuka. Kesimpulan, penerapan surah Al-Baqarah ayat 26-27 dalam sistem peradilan mengajarkan bahwa setiap tindakan dalam dunia kehakiman harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Penerapan surah Al-Baqarah ayat 26-27 dalam sistem kehakiman sangat relevan, terutama karena fungsi peradilan yang menuntut keadilan, kejujuran, dan profesionalisme dalam menegakkan hukum. Berikut adalah cara ayat-ayat tersebut dapat diterapkan dalam konteks kehakiman. Surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Makna, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menggunakan segala bentuk perumpamaan untuk memberikan petunjuk. Orang yang beriman akan memahami dan menerima petunjuk tersebut sebagai kebenaran dari Allah, sementara yang tidak beriman akan menganggapnya sepele. Penerapan dalam kehakiman. 1. Menghargai setiap kasus dengan bijak. Makna di kehakiman, setiap kasus sekecil apapun harus diperlakukan dengan serius dan ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada perkara yang terlalu kecil atau sepele untuk diabaikan. Implementasi. Hakim harus memastikan bahwa setiap perkara diproses dengan adil tanpa diskriminasi, baik itu kasus besar maupun kecil. Menghindari pandangan atau sikap meremehkan perkara, karena setiap keputusan bisa berpengaruh pada kehidupan seseorang dan masyarakat. 2. Menerima keberagaman dalam pandangan hukum. Makna di kehakiman, keberagaman pendapat dan pemahaman hukum harus diterima dengan lapang dada selama itu dalam bingkai hukum yang sah. Implementasi. Hakim dan pihak terkait dalam sistem peradilan harus terbuka untuk mendengarkan berbagai pandangan dan argumentasi yang sah, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan pandangan pribadi. Surah Al-Baqarah ayat 27. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menyambungkannya, dan berbuat kerusakan di bumi. Makna, ayat ini menekankan pentingnya memegang perjanjian dan menjaga amanah yang diberikan. Orang yang melanggar perjanjian atau amanah akan merusak tatanan dan menciptakan kerusakan. Penerapan dalam kehakiman. 1. Menjaga integritas dan profesionalisme. Makna di kehakiman, setiap hakim, jaksa, dan advokat harus menjaga integritas mereka. Tugas mereka adalah menegakkan hukum, dan mereka harus memegang teguh sumpah jabatan mereka untuk memutuskan perkara dengan adil dan jujur. Implementasi. Hakim harus bertindak profesional tanpa memihak, tidak menerima suap atau intervensi dari pihak manapun. Tidak boleh ada praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan hukum. 2. Menjalankan amanah keadilan. Makna di kehakiman, kehakiman adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Implementasi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan bukti, tetapi juga harus berkeadilan untuk semua pihak, menjaga hak-hak setiap individu yang terlibat. Penting untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kepentingan pribadi. 3. Mencegah kerusakan dan ketidakadilan. Makna di kehakiman, dalam konteks kehakiman, perusakan bisa berarti ketidakadilan yang terjadi akibat keputusan yang tidak adil atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Implementasi. Hakim dan aparat kehakiman harus mencegah praktik ketidakadilan, termasuk diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok tertentu, serta menghentikan pelanggaran hak asasi manusia. Setiap keputusan harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki keadaan dan memberikan keadilan bagi yang terzalimi. 4. Menghormati perjanjian dan kontrak. Makna di kehakiman, perjanjian atau kontrak yang adalah bagian penting dalam hukum. Menerima dan mematuhi kontrak adalah bagian dari keadilan. Implementasi. Dalam kasus yang melibatkan kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak, hakim harus memastikan bahwa perjanjian tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa alasan yang sah. Pentingnya teladan dan akuntabilitas
Keadilan. Sebagai lembaga yang sangat dihormati, kehakiman harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan. Hakim dan aparat peradilan harus menunjukkan keteladanan dalam sikap dan keputusan mereka. 2. Akuntabilitas publik. Hakim harus siap untuk memberikan penjelasan tentang setiap keputusan yang diambil, terutama yang kontroversial. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dapat dipercaya dan terbuka. Kesimpulan, penerapan surah Al-Baqarah ayat 26-27 dalam sistem peradilan mengajarkan bahwa setiap tindakan dalam dunia kehakiman harus dilandasi dengan prinsip keadilan. Tanyakan ke ChatGPT apa itu? Tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, penerapannya untuk anak muda dan mahasiswa untuk hari ini dan kedepannya, Pak. Coba ditanyakan bagaimana jawabannya. Mari kita dengarkan ya teman-teman. Surat Al-Baqarah ayat 26-27 berbicara tentang kebesaran Allah dalam memberikan perumpamaan untuk menguji keimanan manusia. Berikut adalah tafsir ayat tersebut dan penerapannya dalam kehidupan mahasiswa. Teks ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik. Ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Tafsir ringkas ayat 26. Allah tidak malu menggunakan perumpamaan sekecil apapun, termasuk nyamuk, untuk menunjukkan kebesarannya. Orang beriman memahami bahwa perumpamaan itu memiliki hikmah dan kebenaran. Sementara itu, orang-orang yang tidak beriman menolaknya dengan cemoohan. Perumpamaan ini menjadi ujian. Orang fasik disesatkan, sedangkan orang yang taat diberi petunjuk. 2 ayat 27. Allah menyebutkan sifat orang fasik yang menyimpang dari jalannya. Mereka melanggar janji kepada Allah, fitrah keimanan, memutuskan hubungan yang seharusnya dijaga, hubungan dengan sesama manusia, dan menyebarkan kerusakan di bumi. Penerapan dalam kehidupan mahasiswa. 1. Menjaga keimanan di tengah ujian akademik dan sosial. Mahasiswa sering menghadapi berbagai ujian, baik akademik maupun sosial. Ayat ini mengajarkan untuk tetap memahami hikmah dari setiap ujian. Perumpamaan yang kecil seperti nyamuk mengingatkan bahwa tidak ada hal kecil yang sia-sia. Mahasiswa harus terus belajar melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti saat menghadapi tantangan studi, konflik dengan teman, atau kesulitan ekonomi. 2. Menghormati janji dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, perjanjian dengan Allah meliputi ketaatan kepadanya, kewajiban syalat, dan menjaga adab sebagai muslim. Di sisi lain, tanggung jawab akademik juga bagian dari amanah. Jangan mengabaikan tugas kuliah atau berbuat curang dalam ujian, karena itu termasuk melanggar perjanjian yang dilarang oleh Allah. 3. Menjaga hubungan sesama. Ayat 27 menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain, seperti teman, dosen, atau masyarakat kampus. Jangan memutuskan silaturahmi atau terlibat dalam konflik yang merusak. Mahasiswa bisa aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan, seperti organisasi kemahasiswaan atau kegiatan dakwah. 4. Menghindari kerusakan. Kerusakan di bumi dapat berarti tindakan merusak lingkungan, menyebarkan fitnah, atau perilaku tidak etis lainnya. Mahasiswa bisa menerapkan ayat ini dengan menjaga kebersihan lingkungan kampus, menggunakan media sosial secara bijak, dan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Rencana untuk masa depan. Menjadi agen perubahan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus berkontribusi untuk kemajuan umat. Jangan menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan, seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Membangun komunitas positif. Membentuk kelompok diskusi yang membahas Al-Quran dan aplikasinya dalam kehidupan bisa menjadi cara menjaga keimanan dan persaudaraan. Mengembangkan etos kerja Islami. Mahasiswa harus belajar menerapkan nilai-nilai Islam dalam profesinya kelak, baik sebagai pemimpin, dosen, atau profesional, dengan menjaga integritas dan keadilan. Dengan memahami dan menerapkan pesan dari ayat ini, mahasiswa
mahasiswa dapat menjadi pribadi yang lebih bertakwa, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Wah, ini menarik ya. Iya. Coba tanyakan bagaimana kalau diterapkan di keluarga. Diterapkan Ya, di karena mari kita dengarkan ya di lingkungan keluarga. Penerapan tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 dalam kehidupan keluarga juga sangat relevan dan bisa menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan, ketakwaan, dan tanggung jawab. Berikut adalah cara untuk mengaplikasikannya dalam konteks keluarga. Penerapan dalam kehidupan keluarga. 1. Menjaga keimanan dalam keluarga. Seperti halnya dalam kehidupan pribadi, keluarga juga menghadapi berbagai ujian dari Allah. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan bahwa Dia tidak segan menggunakan perumpamaan yang sederhana namun penuh hikmah, seperti nyamuk, untuk menunjukkan kekuasaannya. Dalam konteks keluarga, ujian bisa datang dalam bentuk kesulitan ekonomi, masalah komunikasi, atau pendidikan anak. Keluarga yang beriman harus memiliki keyakinan bahwa setiap ujian dan kesulitan yang dihadapi adalah bagian dari takdir yang memiliki hikmah dan harus disikapi dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak untuk memahami perumpamaan Allah sebagai petunjuk hidup yang penuh makna. 2. Menjaga janji dan tanggung jawab dalam keluarga. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melanggar perjanjian dengan Allah dan untuk selalu menjaga hubungan yang sudah ditetapkannya. Dalam keluarga, janji bisa berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, seperti memberikan pendidikan yang baik dan mendidik mereka dalam akhlak Islam. Selain itu, anak-anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan menjaga amanah yang diberikan dalam keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang saling menjaga hak dan tanggung jawab satu sama lain, baik dalam pendidikan, pemenuhan kebutuhan, maupun dalam hubungan emosional. 3. Menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ayat ini juga berbicara tentang pentingnya menjaga hubungan yang sudah diatur oleh Allah, seperti hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Memutuskan hubungan, seperti yang disebutkan dalam ayat 27, adalah perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Dalam keluarga, penting untuk menjaga komunikasi yang baik, menghindari pertengkaran yang merusak, dan selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang Islami. Suami dan istri sebagai pemimpin rumah tangga harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam menjaga keharmonisan dan kasih sayang. 4. Mencegah kerusakan dalam keluarga. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, termasuk dalam konteks keluarga. Kerusakan dalam keluarga bisa terjadi apabila ada perpecahan, ketidakjujuran, atau kekerasan. Orang tua harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kedamaian, serta mengajarkan anak-anak untuk selalu berbuat baik, tidak berbohong, dan menghormati satu sama lain. Dalam keluarga, tidak boleh ada tindakan yang merusak suasana rumah, seperti pertengkaran yang tak terkendali atau perilaku yang tidak mendidik. Rencana untuk meningkatkan kehidupan keluarga. 1. Menguatkan ibadah keluarga. Meningkatkan kualitas ibadah keluarga, seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dapat memperkuat keimanan keluarga. Dengan mengajak seluruh anggota keluarga untuk beribadah bersama, ikatan emosional dan spiritual akan semakin kuat. 2. Membangun komunikasi yang sehat. Komunikasi adalah kunci untuk menghindari perpecahan dalam keluarga. Ayat ini mengingatkan untuk menjaga hubungan yang baik, menghindari sikap saling menyalahkan, dan lebih fokus pada solusi dalam menyelesaikan masalah akan menjaga keharmonisan keluarga. Menjadi teladan yang baik. Orang tua harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, baik itu dalam ibadah, akhlak, maupun perilaku sosial. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, jadi menjaga sikap baik dalam keluarga adalah hal yang sangat penting. 4. Pendidikan yang berlandaskan akhlak Islam. Anak-anak perlu diajarkan untuk menghargai nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, kerja keras, dan ketekunan dalam belajar. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi individu yang memiliki budi pekerti yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang merusak atau melanggar janji. 5. Penerapan etika dalam menghadapi ujian hidup. Keluarga harus diajarkan untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Mengingatkan satu sama lain bahwa setiap ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas
kualitas keimanan dan mendekatkan diri kepadanya. Dengan memahami dan menerapkan tafsir ayat ini dalam keluarga, akan tercipta lingkungan rumah yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan ketakwaan kepada Allah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mampu menjaga iman, menjaga hubungan baik antara sesama, dan berusaha untuk tidak menyebarkan kerusakan di bumi. Coba ditanyakan sekarang. Iya. Apa Pak? Bagaimana banyak orang tua yang sibuk ya? Orang tua yang sibuk Iya, bekerja begitu. bekerja, ya, Ya, baik ibunya maupun bapaknya. baik ibunya maupun bapaknya, Sehingga tidak sempat untuk mengkaji Al-Quran bersama. sehingga tidak sempat untuk mengkaji Kaji Al-Quran bersama. Dan juga tidak sempat untuk sholat berjamaah bersama. dan tidak sempat untuk bersolat berjamaah. Bersama. Bagaimana? Dan kita dengarkan bagaimana ya Ya, jawabannya. Karena banyak sekarang di rumah itu jarang baca Al-Quran. iya, termasuk saya sendiri. Iya, Tapi ya kita dengarkan saja ya. siap. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kedua orang tua sibuk bekerja, seringkali waktu untuk bersama keluarga, apalagi untuk mengkaji Al-Quran atau sholat berjamaah, menjadi sangat terbatas. Namun, situasi ini bukan alasan untuk mengabaikan kewajiban agama dan pembinaan keluarga. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang tantangan ini, dampaknya, serta solusi yang bisa diterapkan. 1. Tantangan dalam keluarga sibuk. Minimnya waktu berkualitas. Kesibukan orang tua sering mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga, sehingga aktivitas seperti kajian Al-Quran atau sholat berjamaah jarang dilakukan. Kurangnya pengawasan terhadap anak. Anak-anak mungkin lebih sering sendiri atau diasuh oleh pihak lain. Hal ini dapat membuat mereka kurang mendapat pendidikan agama secara langsung dari orang tua. Kehilangan momentum ibadah bersama. Ketidaksinkronan waktu antara ayah, ibu, dan anak sering menjadi alasan sulitnya membangun kebiasaan ibadah bersama. 2. Dampak negatif yang mungkin terjadi. Kurangnya pendidikan agama dalam keluarga. Anak-anak yang jarang melihat orang tua mengajarkan Al-Quran atau melaksanakan sholat berjamaah cenderung tidak menganggap hal itu penting. Hubungan keluarga menjadi longgar. Kebersamaan yang minim dapat menimbulkan jarak emosional antara anggota keluarga, sehingga hubungan menjadi kurang hangat. Lemahnya spiritualitas keluarga. Tanpa pembinaan agama, keluarga bisa kehilangan pegangan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tantangan hidup. 3. Solusi praktis untuk orang tua sibuk. Optimalisasi waktu luang. 1. Tetapkan waktu khusus untuk kegiatan agama. Walaupun sibuk, orang tua bisa menyisihkan waktu mingguan untuk kegiatan seperti membaca Al-Quran bersama atau diskusi ringan tentang agama. Contoh, setiap Sabtu atau Ahad pagi, seluruh keluarga berkumpul untuk membaca Al-Quran selama 30 menit. 2. Manfaatkan waktu malam atau libur. Jika tidak sempat setiap hari, malam hari setelah pekerjaan atau waktu libur bisa dimanfaatkan untuk sholat berjamaah dan berbicara tentang nilai-nilai Islam. B. Memanfaatkan teknologi. 1. Kajian Al-Quran secara virtual. Jika tidak bisa bertatap muka langsung, orang tua dapat mengadakan sesi membaca atau mendengar kajian Al-Quran melalui panggilan video bersama anak-anak. Misalnya, mendengarkan rekaman tafsir bersama saat perjalanan menuju tempat kerja. 2. Aplikasi untuk belajar agama. Anak-anak dapat dibantu dengan aplikasi Islami yang menyediakan bacaan Al-Quran, doa, atau kisah-kisah Nabi. C. Libatkan pihak ketiga. 1. Guru privat untuk pendidikan agama. Jika waktu orang tua terbatas, mendatangkan guru ngaji ke rumah bisa menjadi solusi untuk membantu anak belajar agama. 2. Masjid atau komunitas Islami. Orang tua dapat mengarahkan anak-anak untuk ikut kegiatan di masjid terdekat, seperti TPA atau kelompok pengajian anak. D. Prioritaskan sholat berjamaah. 1. Lakukan sebisa mungkin. Jika tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu di rumah, minimal lakukan sholat maghrib atau isya bersama. Orang tua bisa mengarahkan anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid, terutama jika orang tua pulang larut malam. 2. Gunakan momentum kebersamaan.
Misalnya, saat sarapan pagi atau sebelum tidur, orang tua dapat membimbing anak untuk membaca doa atau berzikir bersama. Membangun kesadaran pada anak. Teladan orang tua dalam kesibukan. Walaupun sibuk, tunjukkan bahwa ibadah adalah prioritas. Anak-anak yang melihat orang tua meluangkan waktu untuk salat atau membaca Al-Quran akan belajar pentingnya ibadah. Tanamkan rasa cinta pada Al-Quran. Libatkan anak dalam aktivitas agama yang menyenangkan, seperti mendengarkan kisah Nabi, hafalan pendek, atau memberi hadiah untuk hafalan tertentu. 4. Penerapan nilai-nilai Al-Quran di tengah kesibukan. Walaupun orang tua sibuk, mereka tetap bisa menerapkan nilai-nilai Al-Quran melalui hal-hal berikut. 1. Menjadikan kesibukan sebagai ladang ibadah. Ingatkan diri sendiri bahwa bekerja untuk mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, selama dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. 2. Mendidik dengan akhlak yang baik. Walaupun tidak selalu bisa hadir secara fisik, jadilah contoh bagi anak-anak dalam hal kejujuran, disiplin, dan kesabaran, yang semuanya merupakan nilai-nilai Al-Quran. 3. Berdoa bersama. Jika waktu salat berjamaah sulit dilakukan, setidaknya keluarga bisa meluangkan waktu bersama untuk berdoa dan berzikir. Kesimpulan dan harapan. Kesibukan orang tua bukan alasan untuk meninggalkan tanggung jawab dalam pembinaan agama. Dengan manajemen waktu yang baik, teknologi, dan kerjasama keluarga, nilai-nilai Al-Quran tetap bisa ditanamkan di tengah kesibukan. Jika keluarga mampu menerapkan ini, mereka tidak hanya akan menjadi keluarga yang harmonis, tetapi juga mampu menjalankan tugas sebagai keluarga muslim yang kuat dalam iman dan amal. Hal ini akan berdampak positif pada generasi mendatang. Ya, hebat ini ya. Iya. Sekarang saya ingin bertanya ya. Ya, mau bertanya apa lagi? Ya, bagaimana diterapkan di perusahaan? Diterapkan di perusahaan. Karena perusahaan itu berjuang untuk mencari untung. Karena perusahaan Berjuang untuk mencari untung. Bagaimana ayat surat kedua ayat 26 bisa diterapkan di perusahaan? Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan nilai-nilai dari surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27 di perusahaan dapat membantu menciptakan budaya kerja yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Ayat ini memberikan panduan tentang keimanan, tanggung jawab, dan penghindaran kerusakan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks bisnis dan perusahaan. Tafsir ayat dan relevansi untuk perusahaan. Allah menjelaskan bahwa perumpamaan yang digunakannya, sekecil apapun, memiliki hikmah. Orang-orang beriman melihat perumpamaan itu sebagai kebenaran, sementara orang-orang fasik memandangnya dengan sinis. Dalam konteks perusahaan, ini mengajarkan bahwa kebesaran Allah dapat terlihat dalam hal-hal kecil, seperti kejujuran dalam transaksi, integritas, dan etos kerja yang baik. Ayat 27, orang fasik dijelaskan sebagai mereka yang melanggar perjanjian Allah, memutuskan hubungan yang seharusnya dijaga, dan menyebarkan kerusakan di bumi. Dalam bisnis, ini berarti menjaga amanah, memperhatikan hubungan antar karyawan, mitra, dan pelanggan, serta menghindari praktik yang merusak, seperti penipuan, korupsi, atau eksploitasi. Prinsip dan penerapan ayat di perusahaan. 1. Menjaga imanan di lingkungan kerja. Penerapan nilai spiritual. Perusahaan bisa menciptakan suasana kerja yang mendorong karyawan untuk tetap mengingat Allah, misalnya dengan menyediakan ruang untuk salat, mengadakan kajian rutin, atau memberikan waktu khusus untuk ibadah. Kesadaran akan amanah. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan adalah amanah dari Allah. Pemimpin dan karyawan harus menyadari bahwa pekerjaan mereka tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah. Menjaga hubungan yang diperintahkan Allah. Hubungan dengan karyawan. Pemimpin harus menjaga hubungan baik dengan karyawan, memastikan mereka diperlakukan secara adil, diberi upah yang sesuai, dan tidak dieksploitasi. Hubungan dengan pelanggan dan mitra. Menjaga kepercayaan dan memenuhi komitmen dalam transaksi adalah bagian dari etika bisnis Islami. Membangun kolaborasi. Dalam bisnis, memutus hubungan yang seharusnya dijaga, seperti hubungan kemitraan atau kerjasama, tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan prinsip ayat ini. 3. Menghindari kerusakan di perusahaan. Kejujuran dalam bisnis. Perusahaan harus
menghindari kebohongan, manipulasi data, atau praktik tidak jujur lainnya, karena itu termasuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini. Mengelola dampak lingkungan, hindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, atau aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan. Dalam Islam, menjaga bumi adalah bagian dari amanah. Menjaga moralitas karyawan, hindari budaya kerja yang memicu kerusakan moral, seperti kompetisi yang tidak sehat, gosip, atau praktik kecurangan. 4. Mengutamakan hikmah dalam setiap keputusan. Melihat hikmah dalam setiap tantangan. Ketika perusahaan menghadapi tantangan, seperti kerugian atau konflik internal, ayat ini mengajarkan untuk melihat setiap peristiwa sebagai ujian dari Allah yang membawa hikmah. Hal ini bisa menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri. Keputusan yang berlandaskan etika. Setiap keputusan bisnis harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Langkah praktis penerapan di perusahaan. 1. Membangun budaya kerja Islami. Menyediakan waktu khusus untuk kajian atau tausiah singkat, seperti sebelum atau setelah rapat. Memastikan bahwa nilai-nilai Islami seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi bagian dari budaya perusahaan. 2. Kebijakan yang transparan dan adil. Menghindari diskriminasi dalam promosi, upah, atau penilaian kinerja. Memberikan laporan keuangan yang transparan kepada pemegang saham dan mitra bisnis. 3. Fokus pada keberlanjutan, sustainability. Mengembangkan program Corporate Social Responsibility, CSR, yang berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat dan lingkungan. Mengelola limbah atau dampak negatif bisnis bertanggung jawab. Menguatkan etika dalam proses bisnis. Melarang praktik riba, penipuan, dan monopoli yang tidak sehat. Membangun sistem audit internal untuk memastikan integritas dalam semua lini operasional. 5. Pemimpin sebagai teladan. Pemimpin perusahaan harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai Islami, seperti tepat waktu, jujur, dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Hikmah dan manfaat bagi perusahaan. 1. Keberkahan dalam keuntungan. Dengan menjalankan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dari Allah. 2. Reputasi yang baik. Perusahaan yang jujur dan adil akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, mitra, dan masyarakat. 3. Hubungan yang harmonis. Hubungan yang baik antara karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan produktif. 4. Kepemimpinan berbasis amanah. Pemimpin yang bertanggung jawab dan adil akan mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Kesimpulan. Surat Al-Baqarah ayat 26-27 mengajarkan pentingnya menjaga amanah, hubungan, dan menghindari kerusakan. Dalam perusahaan, ayat ini mengingatkan bahwa tujuan bisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan manfaat dan keberkahan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, perusahaan dapat menjadi ladang ibadah yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga bermakna secara spiritual. Wah, ini hebat. Coba ya sekarang ini kita tanyakan ini untuk masih kita membahas perusahaan Oh iya, siapa? mengenai bagaimana penerapan disiplin begitu. Bagaimana penerapan Ya, disiplin penerapan disiplin perusahaan. perusahaan? Karena sekarang ini Karena sekarang ini banyak banyak orang orang yang kurang disiplin yang kurang disiplin disebabkan pada waktu dia mahasiswa pada waktu dia mahasiswa kali terlambat masuk ke dalam kelas, seringkali terlambat masuk ke dalam kelas, terlambat masuk ke dalam kelas sehingga menjadi terbiasa. sehingga menjadi terbiasa. Jadi memang sekarang ini banyak masalah yang terjadi di perusahaan Iya, disebabkan karena disiplin daripada pegawai itu memang kurang begitu baik. Ya. iya, Hal ini disebabkan karena pada waktu kuliah ya, pada waktu mahasiswa
itu banyak mahasiswa yang kurang menyadari tentang disiplin, melatih disiplin masuk ke dalam kelas, lalu menyenangkan dosennya ya, untuk selalu taat dan patuh begitu dalam kuliah dan sebagainya. Tetapi yang berbahaya itu tak kalah ada hubungannya dengan kehidupan di perusahaan, kuliah, tak kalah dia itu bekerja. Ya, dan inilah yang menjadi masalah besar ya pada saat sekarang ini, sehingga banyak perusahaan yang lebih senang sekarang ini mengerjakan para senior yang sudah tua begitu, karena mereka lebih disiplin dibandingkan dengan anak-anak muda yang masih energi tetapi kurang disiplin dan hidup seenaknya, karena mungkin pengaruh lingkungan juga, pengaruh kehidupan, kebiasaan di lingkungan. Nah, ini kita dengarkan bagaimana solusinya ya yang harus dikerjakan di perusahaan. Tak kalah banyak karyawan yang tidak disiplin dan terjadi kurangnya produktivitas. Mari kita dengarkan. Penerapan disiplin dalam perusahaan sangat penting untuk membangun budaya kerja yang profesional, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Jika kebiasaan kurang disiplin, seperti sering terlambat, sudah terbentuk sejak masa kuliah, perusahaan perlu mengambil langkah strategis dan komprehensif untuk mengatasinya. Disiplin bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, etos kerja, dan Wah, ini macet ya. berikut adalah surah Al-Baqarah ayat 59. Berikut adalah isi surah Al-Baqarah ayat 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ لَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Ayat ini menjelaskan sifat orang munafik yang menolak kebenaran dan meremehkan keimanan kaum mukminin. Ini rupanya mungkin terlalu panjang atau bagaimana itu? Ini terlalu panjang, jadi menghilang pertanyaannya. Oh, coba ini diulang lagi ya. Diulang lagi. Nah, diulang lagi, mudah-mudahan ini kalau tidak bisa jalan begitu dibacakan saja oleh Ibrahim ya. Siapa? Tapi ya mudah-mudahan ChatGPT-nya tidak kecapean ini bacanya. Jadi pertanyaan apa lagi, Pak? Nah, itu yang tadi yang selesaikan. Oh, menghilang, Pak, karena terlalu panjang jadi menghilang jawabannya dan pertanyaannya. Kalau itu baru. Ya, ini baru, Pak. Ya, coba yang baru ada lah. Masalah pertanyaan apa itu? Bagaimana diterapkan di perusahaan agar mahasiswa disiplin sangat? Oh ya, coba itu aja. Coba. Untuk menerapkan kedisiplinan mahasiswa dalam lingkungan perusahaan atau organisasi, perusahaan dapat menggunakan pendekatan yang terstruktur, tegas, dan mendukung pembelajaran. Berikut adalah langkah-langkah lengkap yang dapat diterapkan. 1. Menyusun kebijakan dan standar disiplin. Kode etik dan tata tertib. Buat dokumen yang memuat aturan dan standar perilaku yang jelas. Misalnya, waktu masuk kerja, cara berpakaian, sikap di tempat kerja, dan penyelesaian tugas. Sosialisasi kebijakan. Pastikan mahasiswa memahami aturan tersebut melalui orientasi awal atau dokumen tertulis
Penguatan nilai perusahaan. Jelaskan pentingnya disiplin dalam mencapai tujuan perusahaan dan membangun karakter profesional. Membangun sistem pengawasan. Pengawasan waktu. Gunakan sistem absensi digital untuk memantau jam masuk, keluar, dan waktu istirahat. Laporan kinerja harian. Minta mahasiswa untuk membuat laporan kerja harian yang mencerminkan pencapaian tugas mereka. Mentor atau supervisor. Tetapkan mentor untuk memberikan arahan langsung dan mengevaluasi sikap serta produktivitas mahasiswa. 3. Meningkatkan motivasi dan komitmen. Tujuan yang jelas. Tetapkan target kerja yang realistis dan jelas agar mahasiswa memiliki fokus. Pelatihan disiplin. Adakan workshop tentang manajemen waktu, tanggung jawab, dan etos kerja. Pemberian feedback. Berikan umpan balik yang membangun tentang kinerja mereka secara berkala. 4. Penerapan konsekuensi. Sanksi tegas tapi mendidik. Misalnya, mahasiswa yang terlambat 3 kali dalam sepekan diminta memberikan laporan tertulis tentang alasan keterlambatannya. Penerapan pemotongan tunjangan jika relevan atau peringatan resmi. Reward untuk kepatuhan. Berikan penghargaan kepada mahasiswa yang menunjukkan kedisiplinan dan kinerja tinggi, seperti sertifikat penghargaan atau peluang pelatihan tambahan. 5. Memberikan teladan positif. Para karyawan tetap, supervisor, atau mentor harus menunjukkan kedisiplinan dalam tindakan sehari-hari agar mahasiswa memiliki panutan. 6. Penguatan melalui evaluasi berkala. Review kinerja. Lakukan evaluasi mingguan atau bulanan untuk membahas pencapaian dan area yang perlu perbaikan. Penilaian keseluruhan. Di akhir masa magang, beri laporan akhir yang mencakup aspek kedisiplinan mahasiswa. 7. Menyediakan lingkungan kerja yang mendukung. Fasilitas kerja yang memadai. Pastikan mahasiswa memiliki akses ke alat dan bahan kerja yang diperlukan. Komunikasi terbuka. Sediakan jalur komunikasi yang mudah untuk mereka menyampaikan kendala atau masukan. Melibatkan teknologi. Sistem manajemen pergunakan platform seperti Trello, Asana, atau Slack untuk memantau tugas mahasiswa. Absensi digital. Gunakan aplikasi absensi berbasis GPS atau QR Code untuk memastikan akurasi catatan waktu. 9. Mendorong penerapan soft skill. Ajarkan keterampilan interpersonal seperti kemampuan berkomunikasi, manajemen konflik, dan cara menerima kritik. Berikan simulasi atau studi kasus yang menantang agar mahasiswa terbiasa menghadapi situasi dunia kerja nyata. 10. Kolaborasi dengan institusi pendidikan. Libatkan universitas atau perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan magang. Hal ini memastikan bahwa nilai disiplin yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan standar pendidikan. Evaluasi dan adaptasi kebijakan. Tinjau ulang kebijakan disiplin secara berkala dan sesuaikan dengan kondisi operasional perusahaan serta kebutuhan mahasiswa. Dengan kombinasi langkah-langkah di atas, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin sekaligus mendidik mahasiswa untuk menjadi profesional yang berkualitas. Jadi bekerjalah kamu, niscaya Allah serta Rasulnya serta orang-orang yang benar akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kita ini pada awalnya yang penting kita ini adalah bekerja saja, mengerjakan saja, berkarya saja. Meskipun kita kurang sempurna. Tetapi subhanallah, semakin hari ini membahas dengan ChatGPT semakin efektif ya, semakin diketahui rahasia-rahasianya dan semakin terbuka. Inilah bahwa kita ini belajar itu yang terpenting dari apa yang kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan ya kita kembangkan dan kita akan menemukan teori-teori baru dan akan menemukan pengalaman-pengalaman baru. Alhamdulillah. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah kita mohon maaf ya, begitu. Sekian saja bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai mereka tahu tangga teladan yang kau jaga, kau dorong menuju cita. Sampai mereka sarjana berkat cinta dan usaha sinar rembulan. Kita semua bersyukur
kepada Yuliani yang penuh cinta dan pengorbanan. Dalam setiap hari yang berlalu, kau tetap bersinar, menjadi inspirasi bagi kita dengan cinta yang tak pernah pudar. Semoga lirik ini bisa menggambarkan betapa luar biasanya Yuliani dan semua yang dia lakukan. Setiap hari pagi sunyi, jam 5 sampai mentari berseri, di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Cahaya ilahi